pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sampai kepada puncak kayu salib di Golgota, sampai ia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, umat Kristiani yang percaya mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka ini sangat penting bagi umat Kristiani untuk kembali setiap tahun merenungkan bahwa betapa pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang sangat besar dibandingkan dengan pengorbanan apapun yang ada di dunia ini. Bapak Ibu kekasih Kristus, kalau kita lihat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menggambarkan bagaimana Yesus berada di tengah-tengah dunia pada saat ia masih hidup di tengah-tengah manusia. Dia menunjukkan kuasanya, dia menunjukkan dirinya sebagai Tuhan 100% dan juga manusia 100%. Itulah yang menjadi keyakinan kita sebagai orang percaya. Dia juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Sebagai manusia, dia pernah merasa sedih, dia pernah merasa lapar, dia pernah merasa marah. Hanya satu yang Tuhan Yesus tidak lakukan sebagai manusia adalah tidak berdosa. Yesus Kristus Tuhan kita sebagai manusia 100%, dia adalah manusia yang tidak bercacat celah, dan dia adalah manusia yang kudus, suci di tengah-tengah dunia. Hanya dia satu-satunya. Tidak ada manusia pun di bumi ini yang seperti dia. Itulah teladan dan keunggulan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga manusia. Dari sisi ketuhanan Tuhan Yesus itu sendiri, kembali kita lihat di ayat ini, Yesus Kristus sebagai Tuhan itu sendiri adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ya, Tuhan yang Maha Tahu. Ketika dia mau masuk ke Yerusalem, dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia tahu apa yang akan terjadi di depannya, dan dia tahu bagaimana memperlakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan di dalam penggenapan akan firman Tuhan itu sendiri. Di mana Tuhan sudah mengetahui bahwa akan ada seekor domba yang ada di depannya, dan tempatnya pun dia tahu, sehingga dia menyuruh murid-muridnya untuk mengambil domba itu. Dan Yesus bilang, pesan kepada orang itu, Tuhan membutuhkan. Dan waktu itu pun orang itu tidak keberatan, dan Tuhan Yesus menaiki keledai itu, dan seekor keledai itu yang betina yang tertambat anaknya dekatnya, dan dia naik di atas keledai itu. Dan ketika dia naik, tidak naik sembarangan saja gitu. Jadi pada murid-murid Tuhan Yesus, mereka sudah mengikuti Yesus begitu lama, sudah mengajarkan mereka tentang bagaimana itu kebenaran. Tuhan Yesus sudah mengajarkan teladan kepada para murid-muridnya, sehingga para muridnya itu bukan murid-murid yang gampang. Mereka adalah murid-murid yang sungguh-sungguh mengerti bagaimana mengikuti teladan Tuhan Yesus, bagaimana mereka memiliki kerendahan hati kepada Tuhan, penundukan diri kepada Tuhan, sehingga kalau kita lihat dan baca di dalam Alkitab tadi, mereka mengambil baju mereka menjadi alas daripada Tuhan Yesus. Itu menunjukkan penghormatan yang sangat tinggi kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan para murid itu adalah sesuatu respect mereka yang sangat tinggi, penghormatan, penghargaan yang tertinggi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya murid-murid Yesus yang melakukan itu, dan semua orang atau orang yang melihat pada saat Yesus lewat, baju mereka pun dijadikan untuk alas jalannya Tuhan Yesus. Dan ranting-ranting pun dipotong oleh para masyarakat di Yerusalem pada saat itu untuk menjadi alas kakinya atau alas jalannya Tuhan Yesus untuk lewat. Dan sungguh kalau Presiden Jokowi aja lewat, kita lihat betapa hebohnya. Setiap daerah kalau turun nih Jokowi turun, saya perhatikan betapa hebohnya. Mereka kiri kanan semua sudah berdiri dan hanya melonggarkan jalan untuk lewatnya jalannya presiden. Itu betapa hebohnya.
apalagi Tuhan Yesus sebagai Raja alam semesta. Langit dan bumi adalah miliknya. Dan tapi pada saat itu kita lihat apa yang di dalam pikiran manusia atau masyarakat Yerusalem atau bangsa Israel. Mereka berpikir tidak melihat dari mata Allah atau mata kerajaan surga, tetapi melihat dari sisi duniawi. Mereka berpikir bahwa kenapa mereka mengeluh-elukan Yesus pada saat itu. Mereka berpikir bahwa Yesus adalah pembela mereka di dalam dunia ini. Yesus ini akan menjadi raja mereka di tengah-tengah dunia. Mereka melihat Yesus memiliki kuasa yang sangat besar. Yesus bisa melakukan segala mujizat, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati. Maka pengharapan tertinggi oleh orang Israel adalah Yesus akan menjadi raja mereka di dunia, yang membela mereka, yang melindungi mereka dan sebagainya dari sisi kemanusiaan. Tetapi Tuhan bukan datang dari dunia ini, tetapi Tuhan datangnya dari kerajaan surga. Kerajaan surga dan tempat Yesus memerintah adalah di dalam kerajaan surga. Itulah yang mereka tidak mengerti. Mereka sangat senang. Mereka katakan kepada putri Sion, lihat rajamu, ia akan lemah lembut dan mengendarai seekor keledai yang beban mudah. Terus di sini ada sorak-sorai bagi mereka, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, walaupun sebenarnya firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar dari Yesus yang membawa dari, karena di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang bisa melumpuhkan segala kekuatan kuasa yang ada di dunia, dia tidak menunjukkan dengan betapa hebohnya atau sombongnya dia. Yesus tidak pernah sombong, tapi Yesus dengan lemah lembut, dengan segala kerendahan hati mendekati semua manusia, supaya manusia yang ada di dunia yang berdosa bisa datang kepadanya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka sangat kagum kepada Tuhan Yesus dari sisi kemanusiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka mari kita lihat dari sisi rohani bahwa Yesus Kristus, kalau dia memerintah di dunia ini akan punah. Dunia ini tidak akan ada selamanya. Apapun yang ada di dunia ini akan habis dan hancur. Dan apapun yang ada di dunia ini akan binasa. Kekayaan, jabatan, uang dan sebagainya semuanya akan punah. Tetapi satu, pemerintahan yang dimiliki oleh Yesus Kristus adalah pemerintahan yang kekal, abadi dan selama-lamanya. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita akan masuk di dalam kerajaan surga. Pemerintahan atau kerajaan yang kekal adanya. Disitulah tempat kita yang sebenarnya. Di dunia ini adalah tempat persinggahan kita sementara. Maka kita akan satu saat kita akan tinggalkan. Kapanpun waktunya kita nggak tahu. Tuhan yang tahu itu semua. Tetapi hanya Tuhan bilang, berjaga-jagalah senantiasa, karena kamu tidak tahu waktunya aku datang. Dan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah setia datang kepada Tuhan. Tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Tidak pernah boleh. Dunia ini adalah tempat penyaringan bagi kita. Ketika kita sakit, ketika kita susah, ketika penderitaan bertubi-tubi datang silih berganti, ketika persoalan tidak selesai, emang disinilah tempatnya untuk kita ditempah oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti menghadapi penyaringan itu. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan bagi kita bertahan di dalam Kristus. Karena tempat yang Tuhan janjikan adalah kemuliaan yang kekal, kemuliaan yang kekal dalam kerajaan surga, di mana di situ tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi tangis, tapi yang ada adalah sukacita, kegembiraan yang kekal abadi selamanya. Mari kita kejar yang kekal itu. Mari kita cari yang kekal itu. Kita utamakan yang kekal itu, prioritaskan yang kekal itu, maka kita akan mendapatkan. Itulah firman